Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Ini semua bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau berikan kami pengertian akan firman-Mu, kebukaan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini masih kita bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi semuanya itu karena kasih karunia, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita. Karena tanpa kita membuka hati kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita buka hati kita lebar-lebar, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan, bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu kita tidak akan sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena manusia rata-rata ingin mau menyenangkan dirinya, mau menyenangkan hatinya, tidak mau menderita seperti Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kepada kita jika kita mau mengikut Yesus, kita harus memikul salib, mengikut Dia. Jadi itu sangatlah bertentangan dengan aturan-aturan manusia. Mau manusia, mau kita ini enjoy, mau kita santai-santai, mau kita ini bersenang-senang, itu dengan aturan-aturan manusia. Tapi seturut dengan aturan Tuhan beda. Kita tahu kita hidup di dalam dunia ini sementara, bahkan kita hanya numpang sementara. Jadi kita tidaklah anak dunia, walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita ini dalam proses untuk menuju ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita ini mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca Galatia 5. Galatia 5 ayat 19. Sini harus kita menjaga hati. Karena pada umumnya manusia tidak mau menjaga hati, sehingga gampang emosi, sehingga gampang tersinggung, sehingga gampang marah. Itu karena tidak menjaga hati. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia ini adalah harus menjaga hati. Jadi hati kita inilah membuat kita kadang kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, karena kita tidak membuka hati. Karena kita juga mengandalkan hati kita, karena juga kita mengandalkan kekuatan kita, karena kita tidak membuka hati untuk Tuhan. Jika kita membuka hati untuk Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menuntun, membimbing kita, memberikan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali kita menutup hati. Jadi Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, supaya Roh Tuhan masuk untuk membimbing, menuntun, menyertai kita. Jadi jika kita andalkan pikiran kita, jika kita andalkan kekuatan kita tidak akan mampu untuk menempuh jalan-jalan kebenaran itu.
Karena jalan kebenaran itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita, tidak bisa kita beli dengan uang kita, tapi hanya kita bisa mendapatkan itu kita membuka hati. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah besar manfaatnya hati ini. Jika kita menutup hati, apapun tidak akan bisa masuk. Tapi jika kita membuka hati, pasti kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita ini gara-gara hati kita tidak membuka untuk Tuhan, sehingga ada dendam, sehingga ada amarah, sehingga ada sakit hati, sehingga ada masalah-masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita tidak membuka hati untuk Tuhan. Karena ingin kita seperti hati kita lah orang semua. Jadi tidaklah bisa seperti hati kita semua orang, karena Tuhan menciptakan kita ini berbeda-beda. Bahkan juga kita tahu semuanya manusia yang diciptakan Tuhan ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak bisa seperti hati kita. Semua manusia adalah karakternya berbeda-beda, tidak bisa sama seperti karakter kita. Semua manusia diciptakan ekonominya juga berbeda-beda, tidak bisa juga seperti hati kita apa yang dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harusnya kita ini saling menopang, saling mengasihi, saling peduli satu dan lain. Karena apa? Karena kita ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Jadi kita harus membuka hati, welcome bagaimana adanya Dia. Kita sanggup menerima Dia apa adanya. Karena apa? Karena Dia pun tidak mau seperti itu. Dia mau juga baik-baik saja. Tapi karena Dia diciptakan Tuhan seperti itu, ya Dia harus menjalaninya seperti yang dialaminya. Jadi kita itu harus mengerti hati kita, buka hati kita, bahwa kita itu mengerti siapa Dia. Jadi jika kita mengerti siapa Dia, tentu kita tidak lagi ada akar pahit, tidak lagi ada dendam, tidak lagi ada masalah. Karena apa? Karena memang segitulah pemikiran Dia, begitulah hatinya. Jadi itu semuanya bukannya kehendak Dia, tapi karena begitulah pemberian Tuhan kepada Dia. Jadi kadang-kadang Bapak Saudaraku, kita tidak mengerti, kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tapi kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita diciptakan Tuhan berbeda-beda, itu semuanya karena kasih Tuhan. Jadi jika kita membenci saudara kita, berarti kita membenci Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan dia seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti siapa kita, sehingga kita ingin mau seperti hati kita. Padahal semua ciptaan Tuhan itu untuk saling mengisi satu dan lain, saling membutuhkan satu dan lain, saling peduli satu dan lain. Karena itu Tuhan menciptakannya manusia berbeda-beda semuanya. Jadi itu semuanya uniknya ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menyukuri sehingga kita bisa saling mengisi satu dan lain, saling membutuhkan satu dan lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus menjaga hati supaya kita jangan kita lukai mereka, supaya jangan kita terluka hati kita karena mereka. Karena apa? Karena kita tidaklah sama seperti mereka. Jadi itu harus kita sadar. Tapi kita ini sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Jadi jika kita membenci Dia seperti Dia, tentu kita tidak senang ciptaan Tuhan itu seperti Dia. Jadi kita ingin Dia seperti hati kita, berarti kita tidak welcome kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Mari kita saling merangkul satu lain, saling mengasihi satu lain. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana Galatia 5 ayat 19 katakannya begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi karena hatilah tidak membuka hati kepada Tuhan Yesus, sehingga kehendak daging terjadi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi itulah kehendak daging. Jadi itulah kadang-kadang manusia tidak bisa mengatasi dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dirinya menguasai dia. Karena hati, jika membuka hati kepada Tuhan, tentu ini tidak akan terjadi.
Jadi kita melihat ayat 20, penyembahan berhala, khas sihir, persatuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, itu juga karena hati. Jadi Bapak Saudaraku, hati ini harus kita menjaga, walaupun mungkin hati ini kecil tapi bisa merusakkan segala-galanya, karena dari hatilah timbul kejahatan, dari hatilah timbul kebaikan. Jadi kita ini harus kita jaga hati kita, supaya kita ini betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita jangan dikuasai hati kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Jadi di sini kita melihat penyembahan berhala karena hati. Karena hati tidak mau membuka hati untuk Tuhan, sehingga kita dekat kepada berhala, sehingga kita menduakan Tuhan. Sihir, perseteruan, karena itu sihir ada perseteruan, perselisihan. Ada perselisihan, salah paham. Kenapa? Karena hati. Jadi kita tidak mengerti siapa dia, karena kita menganggap kita ini sama seperti dia, sama-sama makan nasi. Itu kita berpikir, hati kita mengatakan seperti itu. Sama-sama hidup, sama-sama makan nasinya, kita mengatakan. Tadi kita tidak mau tahu bagaimana dia, bagaimana nasib dia, bagaimana kehidupan dia. Kita tidak mau tahu. Kenapa? Karena kita tidak mau meresapi bagaimana saat ini penderitaan yang dialaminya. Karena hati kita mengeraskan hati kita tidak terbuka untuk melihat bagaimana situasi, kondisi teman kita. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kali ini semuanya karena hati. Datangnya roh pemecah juga karena hati kita. Karena kita tidak ingin orang senang, kita ingin orang menderita. Kita tidak ingin orang menderita, kita tidak ingin orang senang. Nah, itu karena hati kita. Kita tidak menjaga hati kita, sehingga hati kita ini iri hati, sehingga hati kita ini egois, sehingga hati kita ini cemburu. Karena kita tidak menjaga hati kita, siapa kita sebenarnya, siapa dia sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak peduli tentang hati kita. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi sini kedengkian ini juga karena hati. Dengki kita dia maju, dengki kita karena dia itu berhasil, dengki kita karena dia dalam Tuhan. Kenapa? Karena dengki itu datangnya dari hati. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus menjaga hati kita supaya kita tahu dia berhasil karena dia diberikan seperti itu. Jadi bukan karena kekuatan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi banyak saat ini kita melihat berusaha terus, tapi toh juga tidak berhasil. Karena apa? Karena dia memang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi semua itu bukanlah kekuatan kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Jadi jika kita tahu kasih anugerah Tuhan itu, kita tidak ambisi, hati kita ini tidak cemburu, hati kita ini tidak tinggi hati jika kita berhasil, hati kita ini tidak lagi menjengkali orang lain, hati kita ini tidak lagi menuduh orang lain, tapi hati kita ini tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita damai sejahtera, hati kita ini saling mengasihi satu lain. Karena apa? Karena kita tahu semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak seberapa manusia saat ini, akhir zaman ini membuka hati, tapi saat ini sudah dikuasai penghuni dunia ini, sudah dicengkam hatinya, sehingga tidak lagi mau membuka hati, memperhatikan sesama manusia, karena sudah digenggam di dalam tangan si setan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mau digenggam oleh setan hati kita ini, tapi mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan sepenuhnya, supaya kita mendapatkan jalan-jalannya Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan hidup damai sejahtera, supaya kita bisa menikmati apa pemberian-pemberian Tuhan, supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak serahkan hati kita kepada Tuhan, kita tetap tidak bisa mengucap syukur, karena kita tetap bersungut terus, mengeluh terus. Kenapa? Karena tidak menjaga hati, karena kita tidak serahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi jika hati kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan campur tangan, Roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita ini mempertahankan diri sendiri, tidak menjaga hati kita. Bagaimanalah hati Tuhan melihat kita jika kita tidak mau taat kepada Tuhan, jika kita hanya beragama kita berpura-pura, jika keagamaan kita hanya ikut-ikutan saja, kita memakai nama Tuhan, tapi kelakuan kita tidak sama seperti kehendak Tuhan. Kita menjual nama Tuhan, kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tapi kita tidak taat kepada Tuhan. Jadi ini seringkali kita tidak menjaga hati Tuhan, karena hati kita tidak mau membuka Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka hati kita, supaya Roh Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dialah yang akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kita santai saja mengalir, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak stres untuk memikirkan memikirkan seperti dunia ini. Hati kita welcome, hati kita senang. Kenapa? Karena tetap Tuhan menyertai, melindungi, menopang kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita ini dikuasai, hati kita dikuasai dunia ini, sehingga kita tetap stres, tetap kita itu pening. Karena apa? Karena hati kita ini memikirkan hal-hal dunia ini, hati kita ini memikirkan keluarga kita, hati kita ini memikirkan anak-anak kita, hati kita ini memikirkan ekonomi kita, hati kita ini memikirkan segala sesuatunya. Karena apa? Karena kita tidak dikuasai, hati kita ini tidak dikuasai Tuhan, tapi dikuasai oleh dunia, sehingga hati kita ini dicengkram, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga kita resah, cemas, was-was setiap saat. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah akhirnya yang terjadi? Jadi Bapak Saudaraku, mari jangan kita mengeraskan hati, tapi mari buka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan, supaya Roh Tuhan masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul kita mendapatkan damai sejahtera hidup di dalam dunia ini. Apalagi Bapak Saudaraku, kita lihat akhir-akhir dunia ini, akhir-akhir zaman ini, kita melihat situasi saat ini. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak membuka hati kepada Tuhan? Kita melihat dengan sekejap saja bisa kita musnah semuanya. Bagaimana kita melihat gempa bumi yang baru-baru ini, berpuluhan ribu manusia meninggal. Jadi ini tidak bisa kita pikirkan dengan otak kita, kita tidak bisa pikirkan dengan kepintaran kita, tapi harus kita menjaga hati kita tetap melekat kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan, apapun situasi kita, apapun keadaan kita tetap melekat di dalam Tuhan. Karena kita ini tahu Bapak Saudaraku, kita hidup di dalam dunia ini hanya numpang. Jika kemah kita ini dirusakkan, kemanakah kita harus berangkat? Jadi kita harus tahu membuka hati kepada Tuhan, supaya mati atau hidup tetap di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudaraku.
Jadi ini tidak seberapa manusia mau memikirkan hal-hal sedemikian rupa, karena ini bukanlah eh, bisa dicernakan oleh pikiran, tapi kita hanya bisa cernakan jika kita membuka hati lebar-lebar kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat ayat 21 mengatakan kepada kita, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak membuka hati kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun kita mungkin seorang pengerja di gereja, walaupun mungkin kita ini hamba Tuhan, walaupun mungkin kita setiap ibadah kita tetap setia, jika kita tidak membuka hati kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya dengan taat dan setia, kita toh juga sia-sia. Toh juga Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini semuanya adalah hati, tentang hati. Apakah kita membuka hati buat Tuhan untuk melakukan firman-Nya dengan taat dan setia? Apakah kita membuka hati untuk dunia, kita memperlatkan nama Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini banyak hati saat ini memperlatkan nama Tuhan untuk kepentingan hati manusia. Jadi bukannya membaca firman Tuhan ini, melakukan kebenaran firman Tuhan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi kebanyakan saat ini untuk menyenangkan hati manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, bagaimana hati Tuhan melihat kita jika kita mempatkan firman Tuhan ini dengan kesenangan hati manusia? Jadi harus kita berpikir Bapak Saudaraku, kita harus membuka hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita diciptakan bukan untuk mendongkolkan hati Tuhan, tapi kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kadang kita tidak sadar, kita tidak sadar sehingga kita mendukakan hati Tuhan, sehingga kita memerintah Tuhan, sehingga kita mengatur Tuhan. Jadi ini kadang kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak membuka hati kepada Tuhan. Jadi kita membuat seperti hati kita. Jadi bukannya membuat seperti hati Tuhan. Jadi jika kita membuat Tuhan itu seperti hati kita, siapakah yang memerintah itu? Siapakah yang berkuasa itu? Apakah kita? Apakah Tuhan? Jika kita membuat Tuhan itu seperti hati kita, berarti kitalah Tuhan itu. Jadi jika Tuhan itulah Tuhan kita, berarti kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan seturut dengan hati Tuhan. Jadi ini sebetulnya sepele tentang hati. Jadi jika kita tidak membuka hati, apapun yang kita lakukan itu semuanya akan sia-sia. Karena semuanya ini semuanya adalah tentang hati. Jika tidak membuka hati, bagaimanapun kita tidak akan bisa paham akan jalan-jalannya Tuhan. Jika kita mau membuka hati, tentu Tuhan akan masuk ke dalam hati kita. Karena Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita. Tok, 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 tok. Apakah kita membukanya? Ataukah hati kita tetap mengeraskan hati? Nah, jadi ini semuanya jika kita mau membuka hati kembali kepada firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percayai. Jadi jika kita mengatakan saya yang sudah membuka hati, saya yang sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin beribadah, itu bukanlah satu ketentuan, tapi
Jika kita membuka hati melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah ketetapan Tuhan. Karena sudah dibuat Alkitab ini untuk kita lakukan, menaati dan taat setia. Sehingga kita hanya mengatakan, saya rajin beribadah, saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa. Kita mengatakan, firman Tuhan mengatakan jelas di Matius 7 itu, Tuhan, Tuhan, bukankah aku berbuat demi namamu? Bukankah kami berumur setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat dalam namamu? Ternyata Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi bukanlah kita hanya bibir kita aja mengatakan Tuhan, Tuhan. Bukan hanya bibir kita aja mengatakan kita ini orang Kristen, tapi hati kita. Hati kita lah kita itu mengatakan kita itu anak Tuhan. Hati kita lah kita mengatakan kita ini pengikut Kristus, artinya Kristen. Jadi tidaklah cukup di bibir saja. Kalau di bibir saja bisa kita katakan apa saja bisa kita katakan, tapi apakah hati kita sesuai dengan mulut kita? Itu belum tentu. Karena mulut ini bisa saja menipu, bisa segala cara dia utarakan, tapi hati ini Tuhan dengan kita yang tahu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka hati kita melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, supaya Roh Tuhan masuk dalam hati kita ini. Dia akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi di ayat 21 tadi, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semuanya itu saudaraku, kelakuan-kelakuan kehendak dunia itu tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi jika kita tidak menanggalkan kehendak daging kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi ini semua saudaraku, tidaklah seberapa manusia mau menanggalkan kehendak dagingnya. Rata-rata manusia berjuang dengan kehendak dagingnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak dituntun Roh Kudus, itu tidak akan mampu kita menjalankannya, membuka hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Karena apa? Karena itu tidaklah kelihatan. Itu hanya iman percaya kita, bagaimana kita membuka hati kepada Tuhan. Jika kita melakukan kehendak dunia ini, tentu di sini dilihat oleh mata kita, sehingga kita membuka hati untuk dunia ini. Kita bisa menikmati apa yang kita lihat. Ini tidak kelihatan. Ini berbicara tentang iman percaya kita. Jadi tidak seberapa orang mau melakukannya, karena ini tidak kenyataan dengan mata, tapi ini kenyataan dengan iman percaya kita. Jika kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, kita akan terbuka hati kita bagaimana jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, dan kita merasakan dalam hati kita ini bagaimana indahnya bersama Tuhan. Jadi jika kita tidak membuka hati, itu tidak akan kita dapatkan. Karena firman Tuhan ini, jika kita membuka hati, sehingga Tuhan akan bekerja. Karena jalan kebenaran ini yang menentukannya adalah hati kita, bukan siapa-siapa, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, tapi hati kita sendiri. Jadi semuanya itu tergantung hati kita. Jadi Bapak Saudaraku, tetaplah semangat, andalkan Tuhan. Mari buka hati kita supaya kita ini bisa memastikan bahwa kita ini beserta Tuhan, karena kita sudah membuka hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak membuka hati, kita tidak akan tahu kepastian di manakah kita ini, kemanakah tujuan kita ini.
Karena jika kita hanya mendengar saja, dengan hanya kita mengikut-ikutan saja, itu tidak ada kepastian, karena kita masih sama-sama di dalam dunia ini. Dan juga kita tidak satu pun berjumpa langsung dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan jika tidak melalui firman-Nya? Jadi mari kembali kepada firman Alkitab yang kita percayai, lakukanlah taat dan setia, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja, Dia akan menuntun kita, membimbing kita, memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan. Bagi kepada keluarga kita, tetangga kita, firman ini, supaya dia juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan, supaya dia juga membuka hati kepada Tuhan. Share sebanyak-banyaknya supaya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membuka hati untuk Tuhan. Dan jangan lupa subscribe supaya firman Tuhan ini berlanjut seterusnya. Terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.